Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ali Mulia Pratama. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kunjungan industri ke PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing West Java yang berada di Karawang, Jawa Barat. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah ekonomi manajerial, presentasi ini akan memberikan wawasan dan pengetahuan untuk kita semua, di mana kelompok kami melaksanakan kunjungan tepatnya pada tanggal 11 Juni 2025. Berikut poin-poin yang akan dibahas presentasi ini oleh kelompok kami, di mana satu ada profil perusahaan atau sejarah PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing West Java, yang kedua sistem produksi, yang ketiga ada safety riding, yang keempat proses rekrutmen calon karyawannya, dan yang kelima itu ada kesehatan dan keselamatan kerja ketiga dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, mari kita bahas profil perusahaan yang akan dibahas oleh saya sendiri, di mana PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing West Java merupakan perusahaan manufaktur otomotif terkemuka yang besar yang memproduksi dan merakit sepeda motor Yamaha dan suku cadangnya. Didirikan pada 6 Juli 1974, Yamaha Indonesia Motor Manufacturing West Java memiliki 2 buah pabrik, yang satu di Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan yang kedua di Karawang, Jawa Barat. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing West Java berperan penting dalam menyediakan transportasi roda 2 di Indonesia. Pabrik Yamaha Indonesia Motor Manufacturing West Java Karawang beroperasi sejak November 2004 dan diresmikan Januari 2006 oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia. Merupakan pusat produksi utama Yamaha di Indonesia, berlokasi di Karawang International Industrial City atau KIC. Pabrik ini dilengkapi oleh teknologi yang modern dan sistem produksi yang canggih, menerapkan prinsip lean manufacturing, Kaizen, dan 5S, Seiri, Seisen, Seisu, Seketsu, dan Shisuke. Selain memasok pasar domestik, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing West Java Karawang juga mengekspor produknya ke Asia dan Eropa. Beberapa model sepeda motor yang diproduksi di PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing West Java antara lain ada Jupiter J1, Vega ZR, Mio J, Mio Pino, dan Soul GT. Yamaha Motor Manufacturing West Java Karawang berkomitmen pada kualitas produk, keselamatan kerja, efisiensi produk, dan program keberlanjutan lingkungan. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh dua rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarti, saya dari MN23J. Kesempatan kali ini saya ingin sedikit menyampaikan hasil dari kunjungan kami, tepatnya ke PT Yamaha Indonesia Motor Manufaktur yang ada di KIC Karawang. Kunjungan ini adalah bagian dari kegiatan dari mata kuliah ekonomi manajerial. Kami melakukan kunjungan ini tepatnya di tanggal 11 Juni 2024. Baik, sebelumnya kita semua pasti tahu bahwa perusahaan Yamaha ini adalah suatu perusahaan besar yang memproduksi sepeda motor, tetapi tidak banyak orang yang tahu bagaimana sih proses dari produksi dari sepeda motor tersebut. Pada pengalaman kami berkunjung ke perusahaan ini, kami disambut baik dengan pihak perusahaan. Kami diberi kesempatan untuk melihat produksi dari sepeda motor tersebut. Bagaimana bahan-bahan itu dibuat, baik itu dari bahan mentah, kemudian itu seperti bubuk-bubuk plastik, kemudian itu diolah. Kami melihat semua proses yang ada di sana, baik itu dari mulai
pemasangan ke final inspection sampai terbentuklah satu buah unit motor. Di sana sangat diperhatikan seperti Pokayoke produksi, pengecekannya itu benar-benar double pengecekan, tidak hanya juga mengandalkan pengecekan manual, tetapi juga di sana juga ada pengecekan mesin juga. Saya sangat bagus dari segi Pokayoke-nya. Kalau saya lihat dari produksinya dari tahap awal itu emang mereka itu menyediakan seperti satu plat partisi yang dimana satu partisi itu isinya itu adalah semua item yang akan dirakit untuk satu unit motor. Jadi artinya jika ini kan modelnya seperti estafet ya dari antara proses satu sampai ke final inspection yang dimana dalam satu partisi tersebut, semua item yang harus dipasang dalam satu unit motor itu terdapat di sana. Kalau sudah sampai ke ujung, itu misalnya ada satu part yang tersisa, berarti itu ada satu part itu yang belum terpasang di dalam satu unit itu. Dan itu barangnya tidak boleh dialirkan dan harus dikeluarkan untuk dilakukan pengecekan. Saya juga menanyakan beberapa mengenai kualitas termasuk bagaimana penanganan ketika barang yang tidak sesuai, tidak memenuhi standar. Ternyata semua di sana akan terdetek seperti misalnya ukurannya atau apa. Itu di bagian produksi. Kemudian kemarin juga kami sempat sharing di dalam setelah kami kembali ke dalam ruangan training. Banyak hal yang saya tanyakan terkait masalah MSDM yang di sana, terutama masalah safety. Saya menanyakan bagaimana perusahaan ini memperhatikan tentang safety, khususnya dalam berkendara, karena bagaimanapun ini adalah perusahaan yang memproduksi kendaraan. Kita harus memperhatikan juga atau harus memberi edukasi juga, khususnya ke karyawannya, bagaimana sih dengan berkendara yang baik. Dan dari pihak mereka menyampaikan bahwa memiliki fasilitas yaitu namanya safety riding yang itu diberlakukan ya secara bertahap gitu dan itu masih di area Yamaha itu sendiri. Dan begitu juga untuk karyawan yang akan membawa kendaraan itu emang harus sudah melewati safety riding tersebut. Teman-teman tahu kan safety riding seperti kalau kita akan membuat SIM. Nah, jadi training safety riding itu seperti itu. Jadi layoutnya itu udah dibuatkan, dilatih membawa kendaraan itu bagaimana ketika berbelok, bagaimana ketika di jalan sempit. Nah, seperti itu. Dan perusahaan Yamaha juga melakukan safety riding itu dengan bertahap. Jadi semua karyawan, khususnya yang membawa motor, itu harus melewati safety riding tersebut. Jadi kalau emang tidak lulus, mereka tidak akan mendapat kartu parkir dari perusahaan yang biasanya itu tidak memiliki fasilitas atau area untuk melakukan safety riding sendiri. Tetapi dari pihak Yamaha, mereka sudah mempunyai semua fasilitas itu. Itu sangat keren sekali. Dan dari pihak mereka juga menyampaikan bahwa keselamatan khususnya untuk karyawan mereka, mereka sangat memperhatikan itu. Contohnya saja, misalnya kita sebut kalau untuk mudik, Yamaha itu sudah juga menyediakan jemputan untuk karyawannya yang ingin melakukan mudik bersama. Eh, Mudik menggunakan kendaraan pribadi, itu juga mereka mereka memperhatikan itu. Misalnya ada karyawan yang sekarang ini posisinya di shift 3. Nah, biasanya karyawan kalau sekarang pulang kerja, malam-malamnya itu mereka langsung mau mudik. Nah, itu akan mereka lakukan wawancara atau arahan sebelum mereka melakukan mudik. Bagaimana mereka harus istirahat terlebih dahulu gitu ya. Dan pengecekan motornya juga seperti apa, itu mereka melakukan itu. Dan menurut saya perusahaan ini udah sangat bagus sekali, tidak hanya melihat dari segi keselamatan untuk produksi, tetapi juga mereka memperhatikan keselamatan dalam berkendara. Kami juga menanyakan bagaimana cara mereka memperhatikan lingkungan setempat, baik itu dari limbahnya, itu dari sumber daya listrik, melakukan perubahan atau perbaikan, yaitu dari contohnya aja itu compare auto ya yang jalan dari mungkin mesin satu ke mesin dua itu kan biasanya jalan sendiri. Nah, itu mereka akan melakukan kaizen itu sekarang tidak lagi menggunakan tenaga listrik, tetapi mereka menggunakan gravitasi. Dan itu mereka berhasil juara sampai ke internasional. Mereka juga menjelaskan bagaimana pengolahan limbah di PT Yamaha ini. Mereka menyampaikan bahwa PT Yamaha sudah memiliki fasilitas pengolahan limbah yang sudah cukup memadai, termasuk instalasi pengolahan air limban ya atau IPAL dan fasilitas juga pengolahan limbah B3.
Fasilitas pengolahan limbah di PT Yamaha itu dirancang untuk meminimalkan dampak lingkungan dan memastikan bahwa limbah itu diolah dengan aman dan bertanggung jawab. Dan perusahaan Yamaha juga itu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga karena emang ada beberapa pengolahan limbah itu emang tidak bisa untuk dilakukan internal. Pihak ketiga tersebut juga memiliki kemampuan dan keahlian yang untuk mengolah limbah dengan aman dan bertanggung jawab pastinya. Dengan demikian untuk PT Yamaha ini itu sudah menunjukkan komitmennya terhadap pengolahan limbah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kebetulan juga di sana sedang ada melakukan tes rekrutmen penerimaan karyawan baru yang sedang melakukan tes, dan bagusnya di Yamaha ini adalah semua untuk urusan merekrutmen mereka sudah mempunyai fasilitas sendiri, ruang tesnya seperti itu. Jadi mereka melakukan sendiri tanpa melakukan tes di luar. Dengan begitu mereka akan mendapatkan calon kandidat yang terbaik. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil kunjungan kemarin, yang pastinya saya sangat merasa senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Zanuba Firda Fariha dari kelompok 8. Izin menjelaskan mengenai kunjungan industri yang kami lakukan pada tanggal 11 Juni 2025, yaitu melanjutkan mengenai penerapan K3 di perusahaan. Nah, salah satu penerapan K3 yang PT Yamaha Indonesia Motor Manufaktur ini lakukan adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD. Baik itu karyawan maupun tamu, kita tuh diwajibkan untuk menggunakan APD. Nah, contohnya kemarin ketika kita melakukan kunjungan industri ke PT Yamaha, kita diwajibkan untuk mengenakan topi ketika akan masuk ke area produksi. Nah, ada alasannya kenapa kita diwajibkan untuk memakai topi, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejatuhan material-material dari atas, dan itu akan melindungi diri kita sendiri. Nah, selanjutnya APD yang kemarin bisa kita lihat ketika operator produksi menjalankan mesinnya adalah menggunakan sarung tangan, pastinya untuk melindungi tangan mereka, entah itu dari mesin atau dari hal-hal yang bisa menimbulkan kecelakaan. Dan itu mungkin akan mengurangi resiko dari hasil kecelakaan itu jika itu terjadi. Nah, selanjutnya juga ada pelindung diri berupa helm. Helm itu biasanya digunakan oleh operator-operator molis karena diwajibkan untuk menggunakan helm. Lalu ada juga APD-nya yaitu apron untuk melindungi badan kita dari kotoran-kotoran di sekitarnya, dan mungkin untuk sedikit menahan hawa panas di proses yang mereka lakukan. Lalu ada juga sepatu safety yang pastinya agar kaki kita terhindar dari proses yang bahaya atau kejatuhan barang dan melukai kaki. Nah, karena sepatu safety itu khusus di bagian kakinya itu terdapat besi yang kuat, karena itu untuk mencegah kaki kita terluka jika terjadi kecelakaan. Nah, lalu yang kedua itu adalah inspek rutin terhadap mesin dan alat produksi. Dikatakan bahwa ketika pergantian shift di area produksi, biasanya operator itu diwajibkan untuk mengecek kembali mesin atau alat produksi yang akan mereka pakai, yang akan mereka gunakan. Mesin itu dalam keadaan oke atau NG, dan mungkin ada aspek-aspek penting yang harus operator produksi lakukan dalam pengecekan mesin atau alat produksi itu sendiri. Jika mesin sudah dikatakan oke dan dapat berjalan, maka barulah karyawan atau operator produksi melakukan pekerjaannya masing-masing. Lalu ketiga itu adalah penerapan HIARI. Nah, di setiap departemen diharuskan untuk melakukan pelaporan HIARI. HIARI itu tuh laporan kejadian yang nyaris celaka, situasi yang hampir menyebabkan kecelakaan tapi berhasil dihindari. Nah, biasanya pelaporan HIARI ini tuh harus dilakukan setiap karyawan yang ada di perusahaan, karena mereka didorong untuk
peka terhadap lingkungan kerjanya masing-masing. Jika ada mara bahaya atau potensi bahaya, maka mereka bisa memperbaiki itu agar semakin berkurangnya resiko kecelakaan dalam bekerja. Lalu selanjutnya ada Kaizen juga, hampir sama dengan Hyari, namun Kaizen ini tuh merupakan upaya perbaikan terus-menerus dari segala aspek pekerjaan, termasuk keselamatan kerja salah satunya. Nah, jika ada proses kerja yang mungkin bisa menyebabkan potensi atau ada potensi kecelakaan yang cukup besar, mungkin kita bisa merubah atau mengevaluasi bagaimana sih agar proses kerja yang menurut kita berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan kerja bisa mengurangi potensi tersebut. Nah, ini pun kita butuh persetujuan jika perubahan itu sangat signifikan. Oke, penerapan K3 selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan Yamaha ini adalah seringnya mengedukasi K3 kepada para karyawan-karyawannya. Entah itu materi K3-nya itu selalu berganti di setiap minggunya dan itu harus disampaikan oleh para atasan karyawan-karyawannya ketika sedang meeting pagi atau pergantian shift, entah itu seminggu sekali atau sebulan sekali. Dan materi edukasi ini itu sangat bermanfaat, menambah wawasan juga bagi karyawan-karyawannya dan agar menghimbau para karyawannya untuk selalu menjaga keselamatan bekerja. Selanjutnya yang Yamaha lakukan adalah inovasi pengelolaan daur ulang air toilet. Nah, jadi tuh yang menarik untuk saya pribadi ya, saya baru tahu bahwa air dari limbah domestik, terutama air buangan toilet dari kamar mandi itu bisa didaur ulang kembali dan airnya itu bisa dipakai kembali oleh kita gitu. Nah, proses pengolahan air ini tuh dari pemilahan awal antara zat padat dan cair, lalu melakukan melalui proses biologis dan penyaringan untuk menghilangkan kotoran, disinfeksi penggunaan bahan kimia guna membunuh mikroorganisme, dan penyimpanan hasil olahan di tangki khusus sebelum digunakan kembali. Nah, air hasil daur ulang ini tuh bisa kembali dipakai untuk menyiram tanaman di area luar pabrik, bahkan untuk flush toilet. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi ketergantungan pada air bersih sekaligus mengurangi potensi pencemaran lingkungan akibat pembuangan air limbah langsung. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penyebutan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.